Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Masih kuingat jelas tahun 1995, di mana saat itu usiaku masih belasan tahun, belum mengenal cinta ataupun harta. Santet itu memporak-porandakan kebahagiaan sederhana keluargaku, hingga Pak D harus meninggal, sedang Bude harus berjuang lebih keras melawan santet itu. Rumah papan menjadi tempat tinggalku kala itu bersama satu keluarga. Pak D Darno yang kala itu menjadi adik ibuku juga tinggal bersamaku dan juga bapak. Karena beliau memang belum menikah. Ia pedagang keliling perabotan dapur, sedangkan Desarni penjual makanan di sekolah. Ambil handuk kompres niar sama belikan es batu ya Nduk, ucap ibuku, padahal jam dinding kala itu menunjukkan pukul 23:40. Buat apa Bu? Siapa yang kehausan malam-malam begini? Pak Dendo badannya kayak terbakar. Cari sampai ketemu ya Nduk. Aku bergegas cepat mengambil kerudung dan melangkah keluar dari kamar. Padahal hawa kala itu sangatlah dingin karena sedang musim penghujan. Aku mengambil payung yang disimpan di atas pogoh bersama beberapa panenan berupa jagung dan padi. Berbekal dari kursi aku bisa mengambilnya. Aku melangkah keluar dan membeli es batu di warung Mak Sri yang memang buka sampai jam 2 pagi. Dengan langkah cepat aku berjalan pulang dengan membawa satu buah es batu. Namun langkahku terhenti kala melihat sebuah bola berwarna merah menyala bak api melintas di atas kepalaku. Bisa dibayangkan, jalanan kampungku kala itu sepi, sedang hujan mengguyur sejak sore. Namun bola itu tidak padam terkena guyuran hujan. Aku berlari mengikuti bola setan itu, hingga kakiku terpaku di jalan depan rumahku. Teriakan keras dari dalam rumahku membuyarkan lamunanku. Terdengar suara Pak D Darno memekik. Aku berlari ke dalam rumah menuju dapur, mencari baskom untuk tempat wadah es batu dan juga handuk. Kudekati pintu kamar Pak D Darno. Terdengar suara lirih tangisan dari dalam. Kubuka pintu kamar usang itu. Pak D Darno tengah memuntahkan isi perutnya berupa darah hitam bercampur darah merah. Ada gumpalan seperti daging yang begitu kecil mengikuti. Kalimat istighfar tak lupa kuucapkan dalam hati. Ibu dengan sabar merangkul tubuh ringkih D Darno yang kala itu memuntahkan isi perutnya ke dalam tempat cat bekas yang diberi kresek hitam. Ibu mengelap mulut D Darno yang belepotan dengan muntahan darahnya dan menidurkannya kembali ke tempat tidur. Bapak, Mbah Kakung dan Mbah Putri memijit kaki D Darno dengan linangan air mata. Tanganku mengulurkan es batu dan juga handuk kepada ibu. Mana yang panas, Le? Tanya ibu. Ini yuk, dadaku yang atas seperti ditusuk jarum yuk. Panas sekali dan sakit yuk. Ujar D Darno yang suaranya begitu lemah. Ibu sedikit membuka kancing kemeja bagian atas yang Pak D Darno pakai. Alangkah terkejutnya kami melihat dada Pak D Darno kala itu. Karena sebelumnya tidak ada pada tubuhnya seperti itu. Aku terduduk terkejut menyaksikan pemandangan di luar nalar. Namun ibu dengan telaten membersihkannya dan mengompresnya dengan es batu dan handuk. Tiba-tiba kulit dada Lek Darno seperti terluka dan bernanah. Jika dibersihkan ibu mengeluarkan bau busuk karena terdapat belatung. Kuasa Allah,
Tadi pagi ketika aku hendak pergi ke sekolah dan membantu ibu menyekat tubuh Lek Darno, luka itu tidak ada. Bahkan tidak ada luka dalam tubuh Lek Darno. Hanya saja dulu badannya yang begitu segar dan sehat, ini hanya meninggalkan tulang belulang. Untuk sekedar duduk sendiri pun beliau tidak mampu. Ibu mengompres tubuh Lek Darno dengan air es batu. Sejak tadi Lek Darno terus meracau. Katanya suhu badannya begitu panas. Aku mengambil Al-Quran dan duduk di atas tikar di bawah tempat tidur Lek Darno. Ibu menyuruhku menjaga Lek Darno, sementara mbahku, Mbah Putri dan bapak sedang berembuk musyawarah di balik ruang tamu. Terdengar ketukan di pintu ruang tamu. Terdengar suara Bude Sarni ikut berembuk. Aku masih membaca ayat per ayat surat Al-Quran. Namun mataku sekelebat menangkap cahaya kecil merah yang hendak memasuki tubuh Lek Darno. Cahaya kecil merah itu berasal dari genteng yang turun menuju tubuh Lek Darno yang terbaring di tempat tidur. Aku berdiri dan duduk di sebelah Lek Darno dan membaca ayat kursi dengan suara yang sedikit kukeraskan. Ku genggam tangan kurus itu dengan keras agar Lek Darno membuka matanya. Sedikit gelagapan Lek Darno karena beliau mungkin baru tertidur, namun sudah kukagetkan dengan memegang tangan kurus itu dengan keras. Cahaya merah itu menghilang entah kemana kala mata Lek Darno terbuka. Syukur alhamdulillah, ucapku dalam hati. Ada apa, Nduk? Ucap Lek Darno lemah. Jangan tidur dulu, Lek. Sekarang Kamis, malam Jumat Kliwon. Nunggu di atas jam 12 malam yo, Lek. Ayo dengarkan aku ngaji dulu. Tinggal bentar lagi, Lek, jam 12 malamnya. Ujarku mengingatkan Lek Darno. Aku ngantuk, Nduk. Entahlah, biasanya gak pernah bisa tidur. Sekarang ngantuk banget. Rasanya mataku mau tidur sekarang. Istighfar, Lek. Nyebut Gusti Allah terus. Baca Al-Fatihah, Lek. Usahakan jangan merem. Aku ngaji yang keras. Bentar lagi masuk jam 12 malam kok, Lek. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ibu, Bapak, kesini dulu. Iya, Nduk. Aku mengaji dengan keras dengan Bapak dan Ibu. Sedangkan Lek bersama Bude, Mbah Kung dan Mbah Putri memijit tubuh Lek Darno agar mata yang ingin terpejam itu tidak jadi tertidur. Hawa yang semula dingin mendadak panas, bak seperti di dekat tungku pawon. Kilat saling menyambar dan hujan semakin deras. Pepohonan bambu yang di belakang rumah terdengar sedikit banyak yang tumbang. Benda yang berada di dapur terdengar berjatuhan. Ulu kuduku meremang, namun ayat suci Al-Quran tetap menggema memenuhi rumah papan ini. Lek Darno terlihat kelabakan, merasakan panas pada tubuhnya. Dengan sigap Bude Sarni mengkompres tubuh Lek Darno dengan air es. Rumah yang sebelumnya dibiarkan menyala terang benderang, kini tiba-tiba mati dengan sendirinya. Mbak Putri dengan sigap menyalakan damar sumbu agar ruangan tidak gelap. Pintu ruang tamu terdengar ada yang mengetuk. Pertama terdengar pelan, namun lama-lama seperti digedor-gedor. Bapak menahan lenganku untuk membukanya. Aku kembali duduk dan melanjutkan mengaji. Lolongan anjing membuat suasana begitu mencekam. Terdengar gerbang pintu menuju pemakaman terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Besi yang sudah lamutan dan berkarat itu tidak bisa dibuka jika tidak ada yang meninggal ataupun di malam-malam tertentu. Seperti seorang dukun menumbalkan orang di desaku hingga ia meninggal, atau juru kunci pemakaman yang membuka. Pemakaman di desaku terkenal angker dan juga menyimpan berjuta teka-teki yang selama ini tak seorang pun bisa memecahkannya. Jam menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Namun semua tidak merubah keadaan. Keringat Lek Darno seperti butiran jagung. Tubuhnya mendadak begitu panas. Terdengar Bude Sarni kewalahan mengelap keringat Lek Darno. Di samping rumah, tepatnya di sekitar kamar Lek Darno, terdengar seseorang sedang berjalan dengan menyeret langkah kakinya.
Namun tidak ada satupun dari kami yang beranjak meninggalkan Lek Darno. Jangan ditanya bagaimana risaunya hati dan juga gemetar tubuh ini melawan sesuatu yang tidak terlihat. Bapak berpesan agar apapun yang mengganggu kita tidak terkecoh untuk meninggalkan Lek Darno sendirian. Karena itu berbahaya untuk nyawa Lek Darno. Bapak dengan sigap mengangkat Lek Darno ke bawah untuk tidur di atas tikar. Kami mengelilingi Lek Darno dengan doa dan mengaji. Hingga pukul 1 dini hari, keadaan mulai kondusif. Kami mengakhiri mengaji kami dan saling menangis melihat kondisi Lek Darno. Alhamdulillah Allah masih melindungi keluarga kita, walaupun dibantu Kiai Abdul Qadir. Malam ini berat, tapi kata Kiai lebih berat malam yang akan datang. Orang itu mengincar nyawa Lek Darno. Bagaimanapun caranya, membunuh Lek Darno dengan cara tragis. Mata baru bisa terlelap kala semua kejadian magis berlalu. Sungguh berat, namun harus tetap kuat untuk Lek Darno. Azan subuh terdengar berkumandang. Mata masih saja mengantuk, namun ibu sudah membangunkanku. Bangun Dok, ibu mau belanja. Bapak lagi gali makam, Mbak Sarji orangnya meninggal. Kayu bakarnya ditunggu dijaga biar gak mati. Mbah menjaga Lek Darno. Iya Bu. Aku berjalan menuju pawon untuk menjalankan tugas dari ibu. Jam dinding masih menunjukkan pukul 4:15. Itu tandanya tidak ada yang tidur setelah kejadian itu selain aku dan Lek Darno. Terdengar pintu kayu pawon diketuk. Hawa terasa begitu dingin hingga menusuk tulang-tulang persendian. Bapak pulang mungkin, gumamku. Aku berjalan menuju pintu pawon, membukanya dengan mulut yang masih menguap. Terlihat seorang kakek tua berdiri menunduk di hadapanku. Cari siapa ya Mbah? Bapak masih di pemakaman, lagi gali makamnya Mbak Sarji katanya ibu tadi. Tadi mampir dari rumahku Nduk, habis mengambil drum buat memandikan mayat. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena belakang pawon, pekarangan kosong, tidak ada penerangan. Silakan masuk Mbah, saya buatkan kopi dulu, hawanya di luar dingin Mbah. Cuma satu pesanku Nduk, cari benda yang dibungkus kain putih. Cari di sekitar rumahmu. Biasanya orangnya mengubur 7 bungkusan, entah di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jangan sampai seperti saya, karena keluargaku terlambat, nyawaku yang diambil paksa. Wajahnya dipenuhi dengan belatung dan juga darah bercampur nanah. Aku bisa melihat betul bahwa itu wajah Mbak Sardi, meskipun rusak. Aku mematung sesaat mengingat ucapan Mbak Sardi. Semula tubuhku hampir beku, karena roh Mbah Sardi menemuiku. Namun ia tidak berniat jahat, hanya mau membantu keluargaku. Dikala tubuhku yang masih mematung, ibu menepuk pundakku dari belakang, membuatku berjingkat karena kaget. Masih petang, kenapa pintu dapurnya dibuka? Nggak takut tak melihat pemakaman? Pawonku memang hanya dibatasi pekarangan kosong yang tidak begitu luas dengan makam. Jadi selama keluargaku tidak menanami tumbuhan di pekarangan kosong, otomatis makam bisa terlihat jelas dari dapurku. Mbak Sardi Bu, dikasih tahu dari tadi kalau orangnya meninggal, malah nggak didengerin. Bukan itu Bu, Mbak Sardi tadi nyamperin saya di depan pintu dapur Bu, memberikan pesan buat keluarga kita. Ibu menarikku duduk di kursi dapur. Minum dulu airnya Nduk. Pesan apa Nduk? Disuruh mencari benda yang dibungkus kain putih Bu. Jangan sampai kita telat, terus nyawa Lek Darno yang jadi taruhannya, seperti Mbah Sardi katanya. Jadi maksudnya Mbah Sardi juga disantet Nduk? Aku hanya mengangguk, menanggapi ucapan ibu. Bayangan wajah Mbah Sardi membuat otakku berpikir keras untuk menemukan benda itu. Terdengar teriakan dari kamar Lek Darno. Aku dan ibu berlari ke dalam kamar Lek Darno dengan terkopoh-kopoh.
Ibu dengan sigap menyiapkan wadah untuk Lik Darno memuntahkan semua isi perutnya. Mbak Putri menepuk pelan punggung Lik Darno agar Lik Darno tidak terbatuk-batuk. Darah segar dan darah kotor lagi-lagi yang dimuntahkan Lik Darno. Ibu dengan sabar menidurkan Lik Darno kala Lik Darno tidak lagi muntah. Badanku rasanya panas, yuk. Sakit semua, apalagi di tenggorokan, seperti ada yang menusuk-nusuk, yuk. Sabar Yole, kakak masih mencari obat. Jangan lupa terus menyebut nama Allah. Besok tak bawa ke rumah sakit, biar dapat cairan, biar gak lemas. Lik Darno hanya mengangguk mendengar penuturan ibu. Allah, 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 ujar Lik Darno dengan tangan yang selalu menggenggam tasbih. Aku dan ibu berjalan keluar dari kamar Lik Darno, mengikuti ibu yang berjalan ke arah dapur untuk memasak. Bu, aku mau mencari benda yang dibicarakan Mbak Sardi. Siapa tahu bisa ketemu dan Lik Darno bisa sembuh, Bu. Masih petang, Dok, nanti dulu, biar kelihatan nanti. Aku masih menunggu hingga sang mentari bersinar agar memudahkan niatku mencari buntelan itu. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30. Aku berlalu keluar. Cahaya mentari sudah menunjukkan sinarnya. Aku mencari sapu lidi untuk menyapu halaman dan juga samping-samping rumah. Akibat hujan semalam yang begitu deras membuat daun-daun pohon mangga di depan halaman rumah berjatuhan hingga membuat halaman begitu kotor. Di penyangga depan rumah yang terbuat dari kayu jati terdapat gundukan seperti tanah berbeda. Sekilas memang tidak ada yang berbeda. Tetapi mataku tiba-tiba ingin menggalinya. Tidak dalam, namun mataku menangkap sebuah benda. Tanganku berusaha menggali hingga benda yang dibungkus kain putih itu menyembul. Seperti sebuah mainan, ku genggam dan ku bawa menemui ibu di dapur. Benda apa ini, Bu? Ibu menerima bungkusan yang ku berikan dengan menatapku lama, lalu kembali menatap buntelan itu. Kamu dapat dari mana, Tonduk, benda ini? Di bawah penyangga yang tengah, Bu, pas tadi menyapu halaman. Panggil Mbah Kung sebentar, Nduk, di kamar Lik Darno. Aku mengangguk dan melangkah menuju kamar Lik Darno. Terlihat Mbah Kung memberikan pupuk yang dibalur di tubuh Lik Darno. Mbah Kung, dipanggil ibu di dapur. Iya, Nduk. Mbah Kung ikut melangkah bersamaku menuju dapur. Tempat ibu menyuruhku memanggilnya. Benar, Pak, Darno kena santet. Pagi tadi Melati juga disamperin sama rohnya Mbah Sardi. Disuruh mencari benda yang dibungkus di kain kafan. Mbah Kong terduduk mengusap sudut netra, mengambil buntelan yang terbungkus kain kafan dari tangan ibu dan membukanya. Terdapat sebuah boneka yang terbuat dari tenunan benang, jarum, peniti dan juga tanah. Siapa yang tega terhadap anakku, ya Allah? Apa yang diirikan dari Darno anakku? Darno hanya penjual gerabah keliling, tidak banyak bicara. Tega sekali yang jahat sama Darno. Mbah Kung dengan tangan gemetar duduk di atas kursi kayu buatannya sendiri yang mulai keropos. Mata tuanya dibanjiri air mata. Ibu yang terbawa suasana juga ikut menangis, menepuk pundak Mbah Kung pelan. Saya berjanji, Pak, bakal mencari siapa yang membuat Darno sampai sakit keras begini. Sama akan berusaha keras mengajak Darno berobat biar cepat sembuh, Pak. Doakan saya menemukan jalan sama suami, Pak. Kamu itu sudah habis banyak, Nduk, buat mengajak Darno terus berobat. Masih ada sapi kecil, Pak. Itu yang mau saya jual buat berobatnya Darno. Saya ikhlas, Pak. Moga-moga adik saya bisa sembuh. Terima kasih, Nduk. Terima kasih. Allah yang akan membalas kebaikanmu. Terdengar suara memanggil dari luar. Yusar, Yusar. Aku keluar melihat tamu. Ternyata Mbak Saniti, tetangga samping rumah. Ada apa ya, Mbak? Tidak ngelayat, ah. Kebanyakan tetangga baru berangkat ke rumah Mbak Sardi. Aku bilang ibu dulu ya, Mbak. Aku pun masuk ke dalam untuk memberitahu ibu. Belum sempat mulutku menjelaskan, ibu sudah tahu maksud tujuanku ke arah dapur. Kamu yang ngelayat, Yondo?
ibu dan mbahku mau ngurus buntelan tadi. Kamu hati-hati, bawaannya sudah ibu siapkan di ember itu. Ujar ibu sambil menyerahkan satu ember penuh yang berisi beras, mie, dan juga gula. Aku melangkah pergi bersama Mbak Saniti. Awan yang semula cerah mendadak mendung, kala banyaknya para pelayat yang datang ke rumah Mbak Sardi. Gerimis tiba-tiba mengguyur desa ini. Aku berteduh di pinggir tempat pemandian jenazah Mbak Sardi. Kasakusuk ku dengar bahwa begitu anyir bau tubuh Mbak Sardi. Karena begitu banyak darah dan nanah yang harus dibersihkan dari luka-luka di tubuh Mbak Sardi. Tiba-tiba kakiku tersiram air dari pemandian jenazah Mbak Sardi. Belatung-belatung bercampur darah dan nanah mengenai kakiku. Kubungkam mulutku yang begitu kaget agar tidak memancing keributan dan membuat kegaduhan. Aku berjalan ke belakang rumah Mbak Sardi untuk mencari sumur untuk membersihkan kakiku dari pelatung-pelatung kecil dan darah itu. Ternyata kamar mandi Mbak Sardi dengan rumah Mbak Sardi terpisah. Lebih belakang, hampir ke kebun-kebun. Aku yang kala itu menimba sumur dan membasuh kakiku dengan sabun, mendengar seseorang memanggilku kala itu. Namun seperti suara angin. Gerimis semakin deras disertai dengan petir kecil membuat suara itu terdengar samar. Aku mempercepat membersihkan belatung yang menempel di kakiku. Namun mataku masih berfokus menatap ke sekeliling. Hingga aku baru menyadari kaki yang kubasuh dengan sabun begitu dingin seperti bongkahan es dan berbau anyir. Kepalaku yang menghadap berlawanan dengan tubuh kuputar perlahan. Ternyata kaki yang sejak tadi ku bersihkan adalah kaki Mbak Sardi. Bola mata yang hanya terlihat putihnya saja berubah menjadi darah yang mengucur deras hingga bola mata itu hilang, tak tersisa dan hanya diisi oleh belatung. Badanku terasa membeku. Cepat temukan buntelan itu. Iblis itu ingin menyiksa Darno pelan-pelan, membuatnya sakit keras lalu meninggal. Lalu berusaha menyakiti keluargamu yang lainnya. Ujar arwah Mbak Sardi. Saya baru menemukan satu mbah. Mulutku ikut terbata menanggapi ucapan Mbak Sardi. Ketakutan saat itu menguasai tubuhku, namun kakiku tidak bisa melangkah meninggalkannya. Ada satu buntelan yang dijaga iblis itu, sehingga kamu dan keluargamu akan sulit menemukan. Maka dari itu, datanglah ke desa Tum, Pak Kobong. Aku masih memandang tubuh busuk Mbah Sardi itu. Mataku menatap fokus mulut yang menjelaskan secara terbata dengan mengeluarkan belatung dan bau anyir. Sesaat setelah suara seraknya menjelaskan, ia lantas menghilang begitu saja. Sedang aku terduduk di samping sumur dengan tubuh basah kuyup. Kaki ini mulai bisa digerakkan, namun seakan energiku dihisap habis oleh Mbah Sardi. Persendianku lemas seakan tak memiliki tulang. Aku memuntahkan isi perut di samping sumur. Kepala seakan berkunang-kunang karena pandangan menjijikan serta bau menyengat itu. Terdengar teriakan dari Mbak Saniti. Melati, sadar Nduk, kamu kenapa? Ditepuknya pipiku sedikit kencang, namun mulutku seakan berat untuk terbuka. Beberapa warga menggendongku menuju tempat tidur yang terbuat dari kayu di belakang rumah Mbak Sardi. Mbak Saniti memberi mulutku dengan sedikit minuman. Kali ini mataku bisa menatap fokus Mbak Saniti. Kamu kenapa, Mel? Lihat apa toh kamu sambil lemes kayak gini? Enggak kok Mbak, kepalaku tadi pusing makanya aku sampai jatuh. Yowis lah, ayo pulang saja daripada terjadi apa-apa sama kamu. Aku pun mengangguk, lantas dipapah berjalan oleh Mbak Saniti untuk pulang. Karena kondisiku yang masih lemas. Bola mataku masih menangkap Mbah Sardi yang masih berdiri mematung di sekitar pemandian jenazahnya.
dengan menatapku yang berjalan terpincang-pincang. Mbak Saniti dengan telaten menuntunku menuju rumah. Orang-orang yang melayat tadi pada membicarakan Mbah Sardi, Mel. Memangnya kenapa, Mbak? Mbak Marni sebenarnya tahu siapa yang menyantet bapaknya. Cuma Mbak Marni nggak mau ngomong-ngomong, nanti jatuhnya fitnah. Tetapi tepat hari malam Jumat Kliwon kemarin, Pak Dekarto, Pak D-nya Mbak Marni, melihat Pak Dahlan membuang sesuatu di halaman rumahnya Mbak Sardi. Pak Dahlan saudaranya dari Mbah Kung yang jualan baju keliling itu. Iyo Mel, apa jangan-jangan takut kesaingan dagang yo? Kok bisa punya pemikiran seperti itu? Padahal sholatnya yo aktif, ngajinya yo rajin, tapi hatinya busuk. Apa benar? Apa jangan-jangan juga yang menyantet Pak Lik Darno adalah Buyut Dahlan, kakaknya Mbah Kung? Ngomongin siapa toh? Pagi-pagi kok sudah ngegibah. Aku dibuat terkejut oleh suara yang mirip sekali dengan Buyut Dahlan. Perasaan tadi kita ngibahnya pelan-pelan loh. Sudah diam Mbak, mulutmu bisa jadi masalah besar kalau orangnya dengar. Degup jantungku terasa semakin keras kala Buyut Dahlan semakin mendekat. Musim penghujan membuat suasana lebih dingin dari biasanya. Udara yang biasanya panas ini mendadak dingin. Bulu kuduk sedikit meremang karena aku sendirian di rumah kala ini. Ibu bapak dan Simbah sedang mengantar Lik Darno tadi sore untuk berobat ke puskesmas. Nyatanya beliau malah dirujuk ke rumah sakit besar di kota untuk penanganan lebih lanjut. Kabar yang ku dengar dari Cak Pri, supir angkot tetanggaku yang mengantar. Lik Darno harus diopnam, tapi bapak akan pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 23:30, tetapi belum ada tanda-tanda kedatangan bapak. Petir menyambar saling bersaut-sautan. Pertanda hujan di luar cukup deras. Aku berbalut selimut sarung pemberian bapak untuk menghangatkan badan karena dinginnya cuaca. Di samping rumah, tepatnya di jendela kamarku, terdengar seperti orang tengah berjalan dan terdengar suara yang begitu pelan karena terhalau suara hujan dan petir. Jantungku kembali berpacu karena mendengar suara orang yang berkata, "Cepat bunuh sebelum ada yang melihat." Aku mengintip di celah jendela kamarku. Kusingkap korden kain buatan Mbak Putri dari kain batik. Terlihat dua orang berperawakan sedang yang wajahnya ditutup sarung, tengah menyembelih ayam di dekat kamar Lik Darno. Aku mengawasi pergerakan mereka dengan jantung yang seakan lari maraton. Mereka mengambil kardus yang dibungkus plastik besar. Terlihat di dalam kardus itu berisi tanah, bunga, dan terakhir ayam yang telah dibunuh tadi dimasukkan ke dalam kardus itu. Sebentar lagi juga mati seperti ayam ini, lepek-lepek. Biar rasakan sakit yang tidak ada obatnya. Aku membekap mulutku mendengar percakapan yang aku sendiri tidak mengenal orangnya karena wajahnya diberi penutup kain sarung. Tinggal saudara satunya, kalau yang satu ini mati, biar kita tidak ada saingan. Tawa cekikikan terdengar dari luar jendela, diiringi hujan deras dan juga petir. Beberapa detik kemudian suara itu menghilang. Aku kembali mengintip di celah jendela. Benar, dua orang tadi sudah menghilang. Ku dengar pintu ruang tamu diketuk. Aku turun dari ranjang untuk membuka pintu. Alhamdulillah bapak sudah pulang. Saat pintu terbuka, aku tidak melihat siapapun di luar. Hanya angin yang menerpa-nerpa hingga tercium bau anyir dan busuk. Tepat di sampingku berdiri Mbah Sardi dengan keadaan yang sama dengan tadi pagi yang kulihat. Bukan orang jauh yang membuat Darno seperti itu. Cepat temukan benda itu. Sedetik kemudian arwah Mbah Sardi menghilang. Aku kembali masuk dan menutup pintu dengan cepat. Aku menyalakan semua lampu yang hanya berdaya 5 watt. Ku telusuri setiap sudut rumah dengan membawa gagang sapu. Pintu dapur digedor-gedor dengan keras. Serta di samping-samping rumah, tepatnya di jendela,
banyak suara yang merintih serta meminta tolong. Kala itu tidak hanya di pintu dapur, melainkan di pintu ruang tamu juga sama. Bahkan aku mendengar suara rintihan lebih banyak. Aku terus berusaha mencari buntelan itu dengan badan gemetar. Hawa yang semula dingin mendadak begitu panas. Biadab mereka. Dengan bengis menyiksa keluargaku dan bersekutu dengan jin begitu banyak. Kali ini terdengar seperti kuku yang mencakar-cakar dinding rumahku yang terbuat dari bambu. Tak kupedulikan suara-suara itu. Mulutku tiada henti membaca surat-surat Al-Quran. Kali ini aku menemukan buntelan di bawah meja ruang tamu. 2 buntelan sudah kutemukan. Aku masih berusaha untuk mencari. Kali ini aku masuk ke kamar Lek Darno. Tasbih tak lepas dari genggaman tanganku agar mereka tak bisa masuk ke dalam rumah dan menggangguku. Aku mengobrak-abrik kamar Lek Darno yang terbuat dari kayu jati hingga tanganku merasakan sesuatu. Iya, sebuah buntelan lagi. Aku cepat-cepat mengambilnya. Terdengar seseorang makan dengan lahap di sebelah kamar Lek Darno. Aku kembali mengintip aktivitas seseorang di luar. Siapa yang makan di samping kamar Lek Darno? Aku melihat begitu banyak dedemit berbagai bentuk dengan wajah menyeramkan, berjalan dari arah kuburan menuju kardus yang berisi ayam tepat di sebelah kamar Lek Darno. Ayam cemani, gumamku. Bodoh, kenapa mereka bisa sebodoh itu memotong ganjil 3 ayam cemani di desa ini? Beberapa dari mereka menyadari keberadaanku dan menggedor-gedor lebih kencang. Tawa mereka serta rintihan mereka tak bisa kubendung. Aku berlari ke dalam kamar untuk mereda ketakutan ini. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Terdengar mereka berusaha untuk masuk ke rumah ini. Dedemit itu berpikir aku yang mengundang mereka dan menaruh 3 ayam cemani dan juga sesajen lainnya di samping rumah. Aku masih menutup tubuhku dengan kain sarung dan terbaring di atas kasur. Hampir separuh dari mereka mungkin telah kembali ke asal mereka karena sudah tak terlalu mengganggu seperti jam 12 malam tadi. Sekarang jam dinding masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Pertanda azan subuh akan segera berkumandang. Tetapi aku masih bisa mendengar aktivitas mereka di luar rumah. Kuberanikan diri untuk mengintip di balik jendela kamarku. Kebanyakan dari dedemit itu berjalan, mengesot dan terbang menuju pemakaman. Ada yang menjadikan kepala mereka sebagai tempat duduk dan menggelindingkannya. Hampir semalaman mereka tidak membiarkan mataku terpejam. Entah apa yang akan mereka lakukan jika bisa masuk ke dalam rumah ini. Terdengar azan subuh berkumandang. Aku berdiri menuju sumur untuk mengambil wudhu. Belum sempat kakiku melangkah keluar dari kamar, terdengar ketukan di pintu. Aku masih berdiri dan enggan untuk membuka. Hingga ketukan pada pintu ruang tamu kembali diketuk dan mengucapkan salam. Bapak, aku berlari untuk membuka pintu. Terlihat wajah bapak yang sedikit kusut, mungkin karena mengantuk. Katanya Cak Pri bapak pulang, tak tunggu kok, tidak datang-datang. Bapak duduk di kursi ruang tamu. Aku pun ikut duduk di samping bapak. Tadi malam bapak memang pulang, Duk. Sampai capek kaki bapak mengayuh sepeda, tetapi tidak sampai-sampai. Akhirnya bapak berhenti di sebuah masjid. Bapak ditolong orang yang ada di masjid. Katanya disesatkan hantu, Nduk. Tiba-tiba bapak keluar dari desa Tumpak Kobong. Alhamdulillah masih ada orang baik, Pak. Bagaimana kondisi Lek Darno, Pak? Entahlah, Nduk. Diperiksa dokter tidak ada penyakitnya. Sekarang lagi nunggu hasil lab darah yang belum keluar. Kuserahkan buntelan yang kutemukan tadi malam kepada bapak. Sedetik kemudian bapak menatapku. Ini santet, Nduk. Kamu dapat dari mana? Apa bapak bakal percaya sama aku? Bicaralah, Nduk.
Apa yang kamu ketahui? Selagi ada buktinya kayak gini, Bapak percaya. Kita secepatnya harus menemukan benda seperti ini lagi, Pak. 7 buntelan, Pak. Kalau kita tidak bergerak cepat, bisa-bisa nyawa Lek Darno taruhannya. Iya, Nduk, sebelum terlambat. Kita sholat subuh berjamaah dulu, Pak. Bapak mengangguk dan aku mengekor Bapak dari belakang untuk mengambil air wudhu di belakang. Kami melaksanakan sholat subuh dengan penuh harap agar dimudahkan untuk mengungkapkan semua kejadian ini. Ayo, Nduk. Aku kembali ngacak-ngacak rumah bersama Bapak. Kurang 4 lagi buntelan yang belum ditemukan. Aku mencari di sekitar dapur, dibantu Bapak yang juga mencari di sekitar dapur. Hingga tanganku sekali lagi merasakan benda yang aneh di dalam gentong tempat penyimpanan beras. Aku mengambil benda itu dan mengangkatnya. Benar saja, iblis-iblis itu menaruhnya di dalam gentong beras yang berasnya tidak pernah habis. Konon katanya kalau dalam gentong beras tidak ada beras sama sekali, itu akan menjadi malapetaka untuk keluarga itu. Benar tidaknya ritual di desa ini masih begitu kental. Pak, Bapak mendekat dan melihat tanganku yang sekali lagi menemukan buntelan itu. Alhamdulillah, Nduk, masih diberi jalan sama Allah buat menyembuhkan Lek Darno. Kita cari di samping-samping rumah, Pak. Siapa tahu mereka juga menyembunyikannya di luar rumah. Ayo, Nduk. Keadaan yang masih gelap gulita tak menyurutkan langkahku dan Bapak untuk mencari buntelan di sekitar rumah. Keadaan yang becek akibat hujan semalam membuatku dan Bapak harus ekstra berhati-hati karena jalan yang licin. Bapak membawa senter sebagai penerangan kami untuk menemukan buntelan itu. Astagfirullahaladzim, siapa yang membuat masalah seperti ini? Aku berjalan mendekat ke arah Bapak. Nanti ku ceritakan semua, Pak. Sekarang fokus mencari buntelan dulu. Terus kita kuburkan bangkai ini. Kamu tahu siapa pelakunya, Nduk? Aku mengangguk mendengar pertanyaan Bapak. Kami berfokus mencari buntelan itu di sekitar jendela kamar Lek Darno. Benar dugaanku, di setiap penyangga yang terhubung dengan kamarku dan dengan kamar ibu, iblis-iblis itu menanamnya di sana. Aku memberikan buntelan itu pada Bapak dan masih mencari lagi. Tinggal 1 buntelan itu yang belum ditemukan. Kuitari setiap sudut-sudut rumah, namun aku dan Bapak tidak berhasil menemukan buntelan itu lagi. Cari apa? Pagi-pagi sudah menggali-gali tanah, ujar Buyut Dahlan. Buyut Dahlan mendekat ke arah kami dengan tergesa-gesa. Aku mengode Bapak agar tidak memberitahu kejadian sebenarnya kepada Buyut Dahlan. Mencari orang yang sudah berani melanggar adat istiadat kampung ini, Yot. Padahal nenek buyut sudah melarang menyembelih ayam cemani ganjil maupun 3. Malahan masih berani. Tidak takut kena musibah besar yang bakal menunggunya. Sama merugikan saya yang akan dikejar-kejar setan. Karena dipikir saya yang mengundang banyak lelembut, Yot. Terlihat mata Buyut Dahlan sedikit kaget dan tergagap, entah apa yang dia sembunyikan. Semoga bukan dia pelakunya. Bagaimana kondisi Darno sekarang? Tanya Buyut Dahlan mengalihkan pembicaraan. Kalau diperiksa tidak ada penyakitnya, Yud. Sekarang masih menunggu hasil lab keluar. Buyut Dahlan terlihat manggut-manggut dan berpamitan mau berolahraga. Aku dan Bapak melanjutkan pencarian buntelan itu, namun hasilnya nihil. Terdengar salam dari depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kakek pulang diantar siapa? Naik becak, Nduk. Kenapa wajahmu tegang, Nduk? Mbah Kung berjalan dan duduk di kursi ruang tamu. Belum sempat aku menjelaskan, Bapak telah keluar dari arah dapur sambil membawa buntelan. Mbah Kung membuka satu persatu buntelan itu dengan tangan bergetar. Matanya berair menatap buntelan itu. Lagi-lagi di dalamnya terdapat boneka, jarum, bunga, dan tanah. Tetapi anehnya buntelan itu selalu dibentuk menyerupai pocong dan selalu memakai kain kafan. Tetapi di setiap buntelan jarum yang ditancapkan ke boneka selalu berbeda. Ada yang di tenggorokan,
dada, kepala, dan anggota tubuh lainnya. Ayo nak, ikut bapak ke belakang. Melati, tunggu di sini Yondo. Aku mengangguk dan tetap duduk di ruang tamu. Entah apa yang dilakukan Mbah Kung dan juga bapak di belakang. Entah apa yang dilakukan oleh bapak dan Mbah Kung. Sudah sekitar setengah jam lebih mereka belum juga kembali menemaniku. Mataku seakan begitu berat karena sejak semalam belum terlelap sedikit pun. Saat mata yang ingin terpejam, lagi-lagi aku mencium bau anyir dan bau busuk. Firasatku semakin tidak enak, namun aku tetap berpura-pura terpejam. Walau bau itu semakin lama semakin mendekat, aku tetap berusaha untuk berpura-pura terpejam. Walaupun perutku terasa mual dan ingin muntah. Buntelan itu dijaga setan perewangannya dukun yang menyantet Darno. Sudah saya ingatkan, pergilah ke desa Tumpak Kobong. Kamu bakal tahu jawabannya. Sedetik kemudian aku tak lagi mencium bau anyir itu. Aku tergagap kala ada yang menepuk pundakku. Bangun Dok, kenapa mengigau bicara desa Tumpak Kobong? Aku mengucek-ngucek mata. Benar ternyata, aku tadi tertidur di kursi ruang tamu. Kenapa memangnya Mbah Kung? Desa itu sudah lama ditinggalkan karena keangkerannya. Banyak orang yang sering disesatkan jika memasuki desa itu, Nduk. Tiba-tiba kita akan terhubung dengan alam gaib. Konon katanya desa Tumpak Kobong adalah gerbang menuju alam gaib. Sekarang hanya tinggal tetua dan keturunannya yang menetap di sana, Nduk. Kalau tidak ketemu buntelannya, Lek Darno tidak bisa sembuh. Soalnya kurang satu buntelan yang belum ketemu. Kita disuruh ke desa Tumpak Kobong yang bisa membantu kita menemukan buntelan itu. Tunggu, kakek mau tanya, kok kamu tahu tentang buntelan itu? Terus tentang orang pintar di Tumpak Kobong, itu dari siapa, Tonduk? Kuceritakan semua yang berawal dari arwah Mbah Sardi yang memberitahukan semua misteri ini dan juga tentang desa Tumpak Kobong. Semua kuceritakan kejadian semalam di mana dua orang lelaki bertopeng kain sarung telah menyembelih ayam cemani dengan jumlah ganjil di samping jendela Lek Darno. Padahal itu adalah pantangan desa ini, serta teror hantu dari pemakaman yang sengaja diundang oleh orang-orang jahat yang ingin menyelakai keluarga kita. Astagfirullahaladzim, berat sekali, Nduk. Tapi kamu tahu siapa yang berani kurang ajar menyembelih ayam cemani ganjil di pekarangan kita? Aku menggeleng. Bahwasanya aku memang tidak kenal dengan laki-laki misterius yang membunuh ayam cemani. Mereka akan terus mengganggu Darno dan memakan belatung-belatung yang dikeluarkan dari tubuh Darno. Lantaran kita sendiri yang mengundang. Tidak, Kek. Yang mengundang mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan kita. Tetapi mereka melakukannya di pekarangan kita, Nduk. Dan dengan menyebut nama keluarga kita, itu artinya kita harus siap dengan teror makam yang akan menghantui di setiap malam sampai kita menumbalkan kepala kerbau sebagai gantinya. Aku dan Bapak saling berpandangan karena memang tidak tahu akibat fatal apa yang akan terjadi ketika ayam cemani dipotong ganjil. Bapak memang bukan warga kampung ini, maka ia pun sama terkejutnya denganku akan penjelasan Mbah Kung. Astagfirullah, kerbau itu mahal. Bagaimana kita membelinya, Pak? Mbah Kung hanya menggelengkan kepalanya. Bapak kembali untuk ke rumah sakit, sedang aku dengan Mbah Kung menunggu di rumah. Karena kabar yang kudengar dari Cak Pri, pihak rumah sakit besok akan memulangkan Lek Darno. Dari hasil lab yang keluar tidak ditemukan penyakit apapun, seperti kolesterol, asam urat, atau yang lainnya. Karena ketersediaan kamar perawatan yang minim, membuat dokter memutuskan memulangkan Lek Darno, sebab ada yang benar-benar butuh penanganan, karena diagnosa penyakit jelas adanya. Hari menjelang zuhur, Mbah Kung beranjak menuju masjid, sedangkan aku masih memasak di dapur. Dapur yang terbuat dari anyaman bambu membuat kita bisa melihat atau mengintip di celah-celah anyaman. Apalagi anyaman sudah lama membuatnya merenggang, kadang ada yang patah. Aku merasa di belakang dapur ada yang melihat.
Aku berjalan membuka pintu dapur untuk mengetahui siapa yang begitu iseng di siang bolong. Aku tidak melihat siapapun, namun tengkuk leher seakan ditiup. Aku menutup kembali pintu dapur, takut karena bulu kuduku merinding. Di sela anyaman yang sedikit patah, aku melihat seringai gigi yang berwarna kuning, serta wajah yang berwarna hitam pekat. Gigi itu menyeringai, serta mengeluarkan suara cekikikan. Di celah satu lagi, tepatnya di samping penampakan misterius itu, aku juga melihat mata besar, berwarna keseluruhan putih, namun ada titik hitam kecil di tengah-tengah. Juga meminta tolong dibukakan pintu karena lapar. Membuat spatula untuk menggoreng ikan lele terlepas begitu saja. Mereka menggedor-gedor pintu dapur yang sudah kututup. Di celah pintu dapur aku melihat bukan hanya satu atau dua. Bahkan sekarang pintu dapurku dikepung makhluk tak kasat mata. Aku berlari ke dalam kamar untuk menutupi tubuhku dengan kain sarung yang sudah berkeringat lebih. Badanku menggigil karena terus-menerus disuguhkan dengan pemandangan yang tidak lazim. Pintu kamarku tutup rapat. Terdengar suara langkah kaki memasuki rumah. Mengucapkan salam lalu memanggilku. Benar itu mbahku. Aku berjalan keluar untuk menemuinya. Lapar mbah. Mbahku mengangguk. Aku meminta Mbah Kung untuk menemaniku ke dapur untuk mengambil masakan yang sudah kubuat. Kami memakan di ruang tengah beralaskan tikar anyaman yang dibuat Mbah Putri. Mbah pikir kamu Nduk duduk di bawah pohon mangga pinggir jalan, tapi kepalanya menunduk saja. Dari tadi melatih di kamar Kung, habis masak tidak kemana-mana. Mbah Kung hanya mengangguk mendengar penjelasanku. Itu tandanya teror sudah dimulai, Nduk. Hati-hati. Hantu itu bisa menyamar menjadi keluargamu. Bisa jadi kakek, nenek, bisa juga jadi ibu dan bapak kamu. Aku melihat bayangan Mbah Kung dari kelambu sedang berganti pakaian. Sedang di depanku saat ini. Siapa? Aku kembali mengingat nasihat baru saja. Hingga Mbah Kung yang sedang makan terdengar lahap di hadapanku menyeringai dengan senyum yang begitu menakutkan, serta bola mata berubah menjadi putih sempurna dengan titik hitam di tengah. Mataku terkunci kala aku ingin meminta pertolongan pada Mbah Kung yang berada di dalam kamar. Persendianku seakan lemas kala tangannya dengan kuku-kuku panjang membelai wajahku. Wajah yang tadinya sungguh teduh kini berubah menjadi monster yang begitu menyeramkan. Kuku-kuku panjangnya kini merobek kulit lenganku dengan seringai yang begitu menakutkan. Perih menjalar hampir di bagian tanganku, hingga pandanganku menjadi buram. Hingga aku mendengar azan berkumandang dan suara orang mengaji. Mataku begitu perat terbuka, serta badanku yang begitu lelah seakan habis berjalan ribuan kilometer. Mataku mengerjap sedikit demi sedikit. Hingga suara Kiai Abdul Qadir yang samar-samar terdengar mampu membuat semua orang berhenti dengan bacaan mengajinya. Alhamdulillah, Cak Ayu sudah kembali. Ambilkan minum melati, ini kasihan, ucap Kiai kepada beberapa warga. Sesaat Kiai memerintah salah satu anak didiknya di pesantren. Sebelum gelas air diberikan kepadaku, Kiai Abdul membacakan doa di dalamnya. Dengan cekatan, tangannya menopang tubuhku untuk membantuku meminum air doa itu. Tubuhku kembali berenergi dan tidak begitu lemas lagi setelah meminum air doa Kiai. Kok bisa? Bagaimana mungkin nyawamu mau dibawa ke alam lain, Dok? Tanya Kiai. Maksud Kiai apa ya? Saya tidak paham dengan maksud perkataan jenengan. Kamu itu diincar sama makhluk gaib yang dikirim oleh dukun itu, Nduk. Karena kamu selalu berusaha menghalangi jalannya makhluk gaib itu yang ingin membunuh Darno dan yang ingin menghisap darah yang ada pada tubuh Darno. Makanya tubuhnya Darno tinggal tulang belulang. Terus saya harus bagaimana, Kiai?
Saya tidak bisa menolong sampai jauh, Nduk. Dukun itu terlalu beresiko karena ilmunya begitu tinggi. Saya sudah berusaha menolong Darno dari jauh, tapi selalu kalah, Nduk. Aku diam, mencerna perkataan Kiai. Apakah aku harus mengikuti saran dari arwah Mbah Sardi? Desa Tumpak Kobong memang desa yang menakutkan selama ini karena mitos-mitos kental tentang desa itu yang begitu kuat. Desa itu memang benar desa yang menuju gerbang alam gaib. Tapi menurut saya, kamu perlu mencoba untuk datang ke sana. Insya Allah, kamu bakal berhasil menyelamatkan Lik Darno jika datang ke desa itu. Tapi kamu harus tahu resikonya besar. Harus selalu percaya akan kekuatan Allah agar kamu selalu dilindungi meskipun berada di alam lain. Dan supaya bisa pulang dengan membawa badan dan nyawa dengan selamat. Kiai menepuk-nepuk pundakku dengan pelan untuk mengikuti pesan dari Mbah Sardi. Suasana rumah kembali sepi kala Kiai dan para santri di pondok pesantrennya berpamitan pulang pada Mbah Agung. Mbah Agung berjalan menuju ke arah kamarku dan duduk di ranjang kamarku. Kamu sudah gak apa-apa, Nduk? Tersirat bagaimana mata tua itu begitu cemas mengetahui keadaanku yang masih lemas sekarang. Tidak apa-apa, Mbah. Jenengan tidak perlu bicara masalah ini sama ibu. Kasihan tambah kepikiran. Habis ini kalau sudah tidak lemas, saya mau pamit untuk pergi ke desa Tumpak Kobong, Mbah. Simbah jaga rumah sampai ibu pulang ya. Beberapa jam setelah itu, tubuhku kembali seperti semula. Tidak lemah sama sekali. Aku membawa tas ransel yang berisi Al-Quran, tasbih dan juga mukena serta roti. Aku berpamitan pada Mbah Agung untuk selalu mendoakanku. Mbah Agung menatap kepergianku dengan mata berkaca-kaca. Ku tahu hatinya tidak ikhlas melepaskanku pergi, namun hanya itu jalan satu-satunya. Ku kayu sepeda ontel tuaku menuju desa Tumpak Kobong dengan doa yang tiada henti terucap dari mulutku. Jika diprediksi sekitar 1 jam jika harus sampai di desa Tumpak Kobong dari rumahku dengan mengendarai sepeda ontel. Jika jalanan becek dan berlubang, bisa dipastikan prediksi waktu bisa menjadi 1 jam 30 menit. Jika tidak salah, aku akan sampai di desa Tumpak Kobong pukul 16:30. Aku mengayuh cepat sepedaku, memasuki hutan dan juga persawahan. Hingga aku menemukan sebuah papan nama, bertuliskan Desa Tumpak Kobong. Belum sempat sepedaku kukayuh memasuki desa itu, tercium bau anyir dan juga busuk. Sekilas di belakangku, tepatnya di boncengan sepeda, nampak Mbah Sardi. Jangan sekali-kali, kalau sudah masuk desa Tumpak Kobong, kamu menoleh ke belakang. Meskipun kamu merasa mengenal suara itu, jangan juga menjawab jika dipanggil orang 3 kali. Iya, Mbah, cari nama Ustadz Yusuf. Kamu bakal ditolong beliau. Jika kamu tidak tahu orangnya, ikuti terus jalan di depan hingga kamu menemukan padepokan. Hingga Mbah Sardi menghilang bersama bau yang ditimbulkannya. Kuucapkan bismillah kalau memasuki desa Tumpak Kobong. Aura mistis begitu kental dan terasa kala kakiku pertama kali memasuki desa ini. Banyak rumah-rumah yang dibiarkan terbengkalai, ada juga yang berpenghuni. Aku terus mengayuh sepeda ontelku dengan pelan sambil mencari ustadz yang dimaksud Mbah Sardi. Aktivitas mereka begitu ramai, banyak orang-orang berlalu lalang. Namun kala aku melintas, aktivitas itu berhenti dan terus memandangku dengan sorot tajam. Mereka yang berada di desa ini seakan benci melihat kehadiranku. Di ujung jalan aku melihat padepokan yang dimaksud Mbah Sardi. Kuletakkan sepeda ontelku di bawah pohon beringin tepat di padepokan rumah Ustadz Yusuf. Kulangkahkan kakiku memasuki padepokan. Kuucapkan salam kala tak melihat siapapun. Tepukan di pundak mengagetkanku. Berdiri di hadapanku, sosok berjubah putih dengan sorban melilit di kepalanya. Wajahnya begitu berseri,
meskipun usianya sudah termakan usia. Assalamualaikum. Mbah, saya mencari Ustadz Yusuf. Orangnya ada? Saya sendiri, Nduk. Silakan masuk dulu. Ada kepentingan apa sampean? Jauh-jauh datang ke sini mencari saya, Nduk. Padahal kamu itu tahu resikonya begitu besar masuk desa ini. Ku ceritakan semua kepada Ustadz Yusuf tentang permasalahan yang kuhadapi. Dengan sabar beliau mendengarkan ceritaku. Hingga ketika aku telah selesai berbicara, Ustadz Yusuf berdiri dan melangkah masuk ke dalam padepokan. Angin sepoi bersemilir menerpa kerudung yang kukenakan. Kurasakan angin di sini seperti hidup dan bernyawa, membuatku merinding. Kala angin itu mampu berbicara lewat terpaannya dan menggema, "Mati, mati, mati. Pergi, pergi. Pergi penghuni baru." Jangan didengarkan, Dok. Selagi kamu datang ke sini dengan tujuan baik, insya Allah kamu bakal bisa pulang dengan selamat. Di desa ini semua benda bisa berbicara. Jangankan angin, tikar yang sekarang kamu duduki pun bisa berbicara. Kutelan salivaku kuat-kuat. Sekarang aku paham bahwa kini aku telah memasuki dimensi lain. Kulihat Ustadz Yusuf menggambar dengan menggunakan selembar kertas dan juga pensil. Berdiri sebuah rumah-rumah papan yang mengapit sebuah kerajaan itu. Aku menatap silih berganti hasil gambaran dan juga wajah Ustadz Yusuf dengan perasaan bingung menunggu penjelasannya. Rumahmu pimpinan tertinggi yang dipilih langsung orang tua atau nenek moyang. Sedangkan seluruh bangunan rumah, tanahnya masih kepemilikan rumahmu. Karena tanah ini masih atas nama anak pertama, yaitu kamu. Lihat rumah kamu ini, diapit rumah saudara kamu. Sisi kanan rumah ada 3 rumah yang mengapit rumah kamu, yang menempati pekarangan rumahmu. Sedangkan sisi kanan diapit 2 rumah. Belakang rumah juga diapit 2 rumah. Lek kamu, Darno, sama keluarga kamu menempati rumah kerajaan. Itu titik tengah. Dan sebelah kiri rumah kamu, ini yang membuat Lek Darno sakit. Bukan sembarangan dukun yang dipakai. Dukun ini berasal dari Lamongan dan juga Gresik yang benar-benar mematikan kalau menyantet. Jadi dia menyuruh 2 orang untuk memusnahkan Lek Darno. Sampai penjelasan itu telah selesai dijelaskan Ustadz, aku masih belum bisa mencerna kalimatnya. Aku duduk termenung di padepokan itu dengan perasaan campur aduk. Sampai sejauh ini aku mencari, namun aku tidak bisa mencerna perkataan Ustadz Yusuf. Kamu bawa kalung dan bubuk jamu ini, usapkan pada tubuh Lek Darno selepas sholat maghrib. Kalung ini bakal melindungi dari arwah jahat agar bisa keluar dari desa ini dengan selamat. Jangan dilepas kalung ini, terus dipakai bagaimanapun caranya. Baik Ustadz, terima kasih atas obatnya. Aku pun berdiri dan berpamitan pada Ustadz untuk kembali pulang. Dengarkan, Duk, entah nanti ada peristiwa apa di depan, tetap berjalan, jangan berhenti ataupun menolong. Kalau sudah sampai rumah, kamu cari buntelan itu. Insya Allah bakal kelihatan. Lek Darno juga bisa sembuh. Kalau sudah menemukan buntelan itu, segera lepas kalungnya agar kamu tidak kena bala. Simpan baik-baik kalungnya, siapa tahu kamu besok membutuhkan lagi. Aku mengangguk dan melangkah menuju pohon beringin untuk mengambil sepeda. Kukayuh sepeda ontelku menuju awal masuk desa ini. Angin semakin berembus kencang kala aku mengayuh sepeda ini. Tercium bau anyir, gosong dan juga busuk serta sepedaku yang begitu berat untuk kukayuh. Aku ikut. Tidak hanya satu, begitu banyak suara menyeramkan berada di belakangku. Seperti meniup-niup tengkuk leherku. Kulafalkan doa dalam hatiku untuk meredam ketakutan. Mereka saat ini mulai menunjukkan eksistensinya. Jika tadi awal berangkat aku berpapasan dengan manusia yang tatapan matanya begitu tajam dan dingin, kali ini semua berubah.
bukan lagi manusia yang kujumpai di daerah Tumpak Kobong ini, melainkan berbagai jenis makhluk gaib ada di sini. Aku terus mengayuh sepedaku dan semakin terasa berat. Keringat dingin membasahi tubuhku lebih banyak lagi karena begitu kelelahan mengayuh sepeda. Mampir nduk, minum darah. Mampir nduk, makan mie belatung. Tawar seorang ibu-ibu yang membuka usaha warung dengan menu-menu kesukaan para dedemi di sini. Kutelan salivaku dengan begitu sulit. Sungguh saat ini aku telah terjebak terlalu jauh. Ketakutan-ketakutan semakin menjadi kalau sepeda ontelku dihalangi oleh sesosok makhluk dengan tubuh yang mencair seperti es batu. Bau anyir semakin menyengat kala ia semakin mendekat pada tubuhku. Kulantunkan ayat kursi dengan suara yang sedikit kukencangkan. Namun makhluk-makhluk itu malah semakin tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang merasa kepanasan dengan lantunan doa-doa suci yang kulafalkan. Menetaplah di sini dan tinggal di sini bersama kami. Suaranya terdengar berat dan sangat menyeramkan, dan juga seluruh tubuhku terus mencair. Tidak, pergi kalian dari sini. Aku tidak akan tinggal di sini. Maka dari itu, lepaskan saya. Ujarku lantang. Bukan hanya satu, tapi seluruh desa menertawakanku, membuat tubuhku semakin ketakutan. Kutahan tangis yang ingin keluar dengan sendirinya. Aku harus kuat dan selamat, semua demi Lek Darno. Bismillah. Aku melepas sepedaku dan berlari meninggalkan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Belum sempat langkahku begitu jauh meninggalkan mereka. Tubuhku seakan ikut melayang dan berputar pada angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Tubuhku terombang-ambing di dalam pusaran angin beliung yang begitu besar, hingga aku terlempar pada sebuah pohon tua besar. Aku tetap berusaha bangun dengan sisa tenagaku. Walau badanku seakan begitu remuk, namun aku harus tetap kuat. Tubuhku kembali terangkat dan dibenturkan pada pohon tua besar yang terletak di belakangku. Aku terus merapalkan doa-doa yang kubisa dan memegang dadaku yang terasa sesak dan sakit akibat benturan keras pada seluruh tubuhku. Panas, jangan pegang kalung setanmu itu. Beberapa dari mereka yang membuatku terpelanting kini semua tertunduk di bawah kakiku karena kalung pemberian Ustadz Yusuf. Kugunakan kesempatan ini untuk berlari dengan tertati-tati. Kakiku dan tubuhku begitu sakit akibat dihantamkan dengan keras ke pohon tua itu. Mereka tak mengejar lagi kalau aku masih memegang kalung itu. Kulihat sepeda ontelku dipenuhi dan dijilati oleh beberapa makhluk yang rupa dan semuanya begitu menyeramkan. Aku mendekat ke arah mereka dengan memegang kalung itu dan membaca doa-doa. Mereka semua berteriak dan menyingkir dari sepedaku. Aku menaiki sepeda ontelku dengan kecepatan tinggi. Semua makhluk di desa ini memandangku dengan tatapan mengerikan, namun tidak lagi berani mendekat. Sudah aku kayu sepeda ontelku sangat jauh, namun desa ini tak kunjung terlihat ujungnya. Mereka seolah menyesatkanku, bahkan kini aku berada di tengah-tengah hutan. Aku turun dari sepeda dan melihat sekeliling. Pertama kali aku datang, hutan ini tidak ada. Kenapa sekarang ada hutan yang terbentang dengan luas? Terdengar suara yang begitu mengerikan. Aku berjalan mengendap-endap ke arah sumber suara. Terlihat sebuah kerajaan yang begitu bagus, namun terlihat seperti bangunan zaman dahulu. Terlihat begitu ramai di luar kerajaan, seperti sebuah upacara atau entahlah yang dilakukan bangsa lelembut itu. Tunggu. Aku membekap mulutku rapat-rapat. Ketakutan pada tubuhku kembali meningkat menyaksikan pemandangan di depan sana yang begitu mengerikan itu. Penambahan anggota baru. Teriak mereka dengan serempak dan mengangkat sebuah tubuh yang mungkin telah tersesat sama sepertiku saat ini.
Kulihat tubuh wanita dengan berjilbab panjang itu terbaring tanpa bergerak. Walau suara makhluk dedemit terdengar begitu ramai. Mari bersulang atas anggota baru dan juga makan malam yang begitu lezat. Terdengar tawa sumbang makhluk lelembut itu yang begitu mengerikan. Aku yang ketakutan setengah mati segera lari dari tempat itu. Aku tidak mau bernasib sama dengan wanita tersebut. Kaki hampir patah karena hutan itu tak ada ujungnya. Tapi aku tidak menyerah. Kupegang kalung pemberian Ustadz Yusuf yang aku pakai, sembari mulutku terus membaca ayat Al-Quran. Dan akhirnya aku bisa keluar dari desa Tumpak Kobong. Aku beristirahat sejenak di masjid, sebelum aku melajukan kembali sepedaku ke rumah. Sampai di rumah aku melihat Lek Darno sudah ada di rumah. Kepulanganku disambut dengan tangisan haru. Setelah aku tenang, aku sudah bebersih dan sholat. Aku menceritakan semua yang aku alami kepada mereka, keluargaku, kecuali Lek Darno. Setelah itu kami semua bergegas mencari buntelan santet terakhir. Dan akhirnya atas izin Allah, buntelan itu ditemukan di bawah kasur Lek Darno. Dan tanpa menunggu waktu lama, Mbah Kung membakar buntelan terakhir tersebut. Kami juga menumbalkan kepala kerbau untuk para dedemit kuburan, agar mereka tidak mengganggu kami setiap malam. Padahal kami sudah habis-habisan untuk biaya pengobatan Lek Dar. Selang beberapa hari setelah ritual itu, kami mendengar kabar bahwa Buyut Dahlan sakit, dan sakitnya sama persis seperti Lek Darno. Sedangkan Lek Darno sendiri kondisinya semakin membaik. Walaupun kami mencurigai sakitnya Buyut Dahlan ada hubungannya dengan santet Lek Darno, tapi kami tidak mau menuduh, toh belum ada bukti yang jelas. Sedangkan kami juga saudara. Keluarga kami sudah mengikhlaskan semuanya. Kami pasrahkan semuanya pada Gusti Allah. Yang terpenting Lek Darno sekarang sudah lebih baik, tidak sakit-sakitan lagi. Hati-hati, hukum karma berlaku. Santet yang berbalik ke pelaku akan sulit untuk disembuhkan. Barang siapa yang menzalimi, pasti akan terzalimi. Itulah hukum alam. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.